Halo anak-anakku kelas 10 MIPA dan juga IPS ya. Eh saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Elisando Tamba. Kalian bisa panggil saya Mr. Ando. Saya akan mengajar kalian pada pembelajaran Penjaskes atau Physical Education ya. Kita akan mulai saja pembelajaran kita yang unit pertama ini membahas bagaimana PI kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab dan juga mengenai pola hidup sehat. Apakah kita sudah menjalankan pola hidup sehat dengan baik? Yuk, kita mulai dari slide pertama ya. Oke, kita masuk di slide pertama ini ya. PI dari sudut pandang Alkitab. Ya, kalau kita lihat di sini ada 4 kotak yang di atas ya. Di situ ada creation, fall, redemption, dan juga consummation. Oke, kalau kita lihat mengenai creation ini atau penciptaan ya. Penciptaan kalau kita lihat di Kejadian 1 ya, bagaimana di situ Allah menciptakan dari hari pertama ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ya. Bahkan di hari kedua Allah menciptakan air dan cakrawala, hari ketiga Allah membuat daratan beserta lautannya, bahkan tumbuh-tumbuhan ya, yang menghasilkan buah-buahan, dan di hari keempat Allah menciptakan benda-benda cakrawala, dan bahkan sampai di hari kelima Allah membuat segala macam ya jenis binatang di darat, di laut, udara, hewan ternak dan hewan liar dan lain sebagainya ya mengenai hewan-hewan. Dan juga di hari keenam, nah di sini Allah menciptakan manusia, di mana agar di sini manusia dapat berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, atas seluruh yang ada di muka bumi ini. Bahkan di setiap harinya, kalau kamu baca secara seksama di kejadian itu, Allah selalu mengatakan segala sesuatu yang diciptakannya itu baik adanya. Ya, jadi yang diciptakan baik dari hari pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai di hari keenam ya Allah menciptakan baik. Bahkan di hari keenam ya kalau kamu baca lagi di situ di ayat ke-26 ya 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya, Allah menciptakan manusia itu sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Baik adanya. Dan kalau kita lihat lagi, kalau kita tarik misalkan dari pemahaman olahraga, kita mendapatkan tubuh yang baik ya. Bagaimana kalau kita lihat umur ya, kalau dari umur itu bisa ratusan tahun, dan bahkan semua makanan-makanan yang mereka nikmati itu ada semuanya. Mereka tidak perlu repot-repot lagi ya, mau cari makanan, minuman dan yang lain sebagainya. Mereka menikmati hidup itu sangat luar biasa karena semua diciptakan baik adanya. Oke, tapi bagaimana kalau kita lihat lagi keberlanjutannya ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Ya, kalau kita lihat secara fisik manusia ya, kemampuan mereka sudah mulai menurun karena mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, mereka merusak alam. Mereka lebih mementingkan diri sendiri. Manusia lebih tidak mau menjaga tubuhnya, padahal udah diberikan tubuh yang baik. Ya, mereka mencoba mencari hal-hal baru yang hanya kenikmatan sesaat. Ya, kenikmatan yang hanya dimasukkan ke mulutnya ini contohnya ya, sehingga fisiknya menjadi menurun. Ya, bahkan alam pun bisa jadi rusak. Ya, karena kepentingan mereka atau keinginan manusia itu sendiri. Bukan keinginan Allah lagi, karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Oke. Tetapi Allah tidak meninggalkan manusia. Ya. Bagaimana di sini Allah tetap membimbing atau bahkan memberikan kesempatan kepada manusia untuk mau memperbaiki diri. Bagaimana kalau kamu tahu Kristus, ya, Kristus, Yesus
ya, yang menjadi Allah sendiri, menjadi manusia untuk menebus, ya, menebus dosa-dosa kita, untuk dapat menjadi jembatan antara manusia yang sudah berdosa dengan Allah. Ya, bagaimana yang tadinya tubuh kita ini ya, kan kalau kita lihat tadi bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, tubuhnya tuh ya udah milik saya sendiri. Saya mau ngapain tubuh ini suka-suka saya. Saya mau masukkan makanan apapun ke dalam tubuh saya ini, yang penting saya enak, nikmat saat itu. Saya mau misalkan mungkin tidak ada ya yang merusak tubuhnya dengan memasukkan narkoba, tapi saya yakin di sini nggak ada, ataupun bahkan merokok ya seperti itu, saya yakin juga tidak ada di kelas ini. Ya, itu merusak. Tapi bagaimana ketika sudah ditebus, tubuh ini menjadi milik Kristus. Ya, bagaimana kalau kita lihat di sini kita hanya sebagai pengelolanya, pemiliknya adalah Kristus. Nah, kalau kita lihat ya, ini ya ada tabel di sini saya lihat poin kedua, pengelola versus pemilik. Nah, pengelolanya itu manusia, pemiliknya adalah God atau Tuhan sendiri. Dan bagaimana ketika kita menjaga tubuh ini, kita sudah sehat, kita baik adanya, yaitu untuk memuji dan memuliakan namanya di muka bumi ini. Ya. Dan kalau PI secara konsisten kita menjaga tubuh ini, yaitu tujuan lainnya adalah ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kamu sebagai pelajar, ya apa yang bisa kamu berikan untuk orang-orang sekitar. Ketika tubuh kamu sakit, tubuh kamu tidak bisa dengan nyaman bergerak, ya kamu akan kesulitan. Tapi ketika kamu menjaga tubuh ini, ya contohnya dengan menjaga makanan kamu ada aktivitas olahraganya, ya menjaga tubuh ini, yaitu bukan semata-mata untuk diri kamu, tapi terlebih untuk bagaimana melayani Tuhan, ya melalui aktivitas yang kamu lakukan sehari-harinya. Oke, dan terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gitu. Dan ketika kita sudah masuk di consummation ini ya, bagaimana tubuh kemuliaan, ya. Kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 38 sampai 44, saya akan bacakan untuk kalian semua. Di sini dikatakan adalah, sebentar saya lihat ayat 1 Korintus 15 ayat 38. Ya, ini akan saya bacakan. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita sudah berada di surga ya, ibaratnya seperti itu ya, tubuh kemuliaan, ya kita tidak akan lagi melihat bagaimana cara menjaga tubuh ini, tapi lebih kepada bagaimana kita bersuka cita berada bersama-sama dengan Allah di sorga. Ya, ini adalah penjelasan singkat PI dari sudut pandang Alkitab. Ya, penekanannya adalah kita sebagai manusia saat ini. Bagaimana kita menjaga dan merawat tubuh ini. Ketika kita diberikan tubuh yang baik ya, dari lahir kita diberikan tubuh yang baik, bagaimana kita menjaga dan merawatnya. Bukan jadi merusaknya.
atau bahkan membuat tubuh ini ya udah seenak diri kita, ya. Tapi penekanannya adalah kita menjaga dan merawat tubuh ini. Itu PI dari sudut pandang Alkitab.